Salam dan bahagia. Saya SD Pangganti, guru SMA Negeri 4 Muara Tewe, CGP Angkatan 8 Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah akan berbagi pengalaman melalui wawancara bersama pendamping praktik Ibu Gustiana Ramayanis dalam kegiatan pendampingan individu 3. Selamat menyaksikan. Selamat datang di SMA Negeri 4 Muara Tewe. Iya. Silakan. Masuk, pakai aja, Bu. Pagi hari ini kami bersama calon guru penggerak ini Pak, ini ada 5. Ini bernama kenalkan dulu. Pasti Pak, saya Putri Pak dari SDN 151. Saya sekalian Pak dari SDN 151. Dahulu ya. Yang kebakaran. Tadi kebakaran. Iswayuti Pak, di SD Lahir Pak. Itu nggak usah dikenali Pak ya. Sedih Pangganti, Pak. Mereka ini guru-guru hebat Pak. Buktinya mereka sampai saat ini masih sebagai calon guru penggerak sudah hampir 3 bulan ya. Nah, sudah 3 bulan, tinggal separuh lagi Pak. Jalan mereka bersama dengan Pak SD. Nah, untuk hari ini kita akan melaksanakan pendampingan yang ketiga. Kemarin kan sudah 2 kali ke sini. Ini yang ketiga. Mohon izinnya Bapak, juga terima kasih untuk nanti diberi fasilitas kita melaksanakan pendampingan. Ini selamat datang di SMA 4. Seperti komitmen saya dari awal, saya sudah mendukung seluruh program calon guru penggerak angkatan 8 ini, baik menyangkut PSD yang kebetulan di sini maupun kawan-kawan yang lainnya dari sekolah lain yang apabila memerlukan fasilitas yang kami punya disilakan. Supaya dikomunikasikan saja supaya kami enak. Jadi demikian Bu, jadi silahkan dilaksanakan sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Kebetulan untuk hari ini kita sudah sediakan ruangannya di ruang pertemuan PBK. Supaya di sana agak terlokalisir dari sini sehingga tidak terganggu dengan kegiatan belajar kami. Terima kasih Pak atas izinnya. Mohon maaf Pak mengganggu. Tidak masalah, kami siap mendukung Bu. Kalau ada apa-apa
Coba semua orang lah. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Yani sebagai pendamping praktik. Karena hari ini kita akan melaksanakan bersama-sama pendampingan individu 3 pendidikan guru penggerak yang akan kita laksanakan di tempat ini. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan dari saya. Habis itu nanti akan dipandu doa oleh Bapak Muhammad Iswayudi. Setelah itu nanti ada salam dan sambutan dari pengajar praktik Ibu Gustiana Ramayanis. Setelah itu ada salam, sambutan, sekaligus pembukaan dari Kepala SMA Negeri 4 Muara Tewe Bapak Taryana SPMSI. Setelah itu kita laksanakan wawancara dan arahan terhadap CGP oleh Ibu Yani sebagai PP, dan setelah itu penutup. Baiklah, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Iswahyudi. Kami persilahkan, Pak. Kita berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, memohon kepada Engkau ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa murid kami. Allahumma ya Allah, berikanlah kelancaran dalam kegiatan kami ini. Allahumma ya Allah, berikanlah berkah ilmu semuanya yang telah kami dapatkan, supaya kami bisa melakukan perubahan dalam dunia pendidikan ini. Allahumma ya Allah, memohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah kami kekuatan tanggung jawab dalam memikul kegiatan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. SMA Negeri 4 Muara Tewe Bapak Taryana. Selamat pagi Pak. Mohon izin untuk kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini untuk melaksanakan pendampingan yang ketiga dari CGP Bapak SD Pengganti SPDMPD. Terima kasih untuk izinnya dan fasilitas yang akan kita laksanakan pada pagi ini Pak. Nah, untuk hari ini inti pendampingannya itu adalah merefleksi hasil survei kemarin. Mungkin sudah KSD bagikan beberapa angket kemarin ya, 5 siswa, 5 guru dan Bapak Kepala Sekolah kemarin ya, ada yang sudah diisi. Itu perlu kita refleksi nanti Pak. Kemudian untuk asesmen mandiri juga sebagai kompetensi guru penggerak, kemudian pelaksanaan Bakja yang sudah Bapak isi pengganti laksanakan, kemudian rencana penyerapan pembelajaran sosial emosional. Itu yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian untuk pemantauan selama 1 bulan ini, pemantauan daring terhadap KSD itu dia yang paling gercep saya lihat kok. Mungkin ada yang belum mengisi Google Set sih, dia duluan sudah mengisi Google Set. Nah itu Pak yang saya pantau. Jadi terima kasih Pak Sekolah sebagai sudah membimbing ya Pak ya, mengarahkan Pak SD untuk tetap melaksanakan atau mengikuti pendidikan guru penggerak. Juga kepada Pak SD selamat, selalu semangat untuk tinggal 3 bulan lagi kegiatan kita. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati Ibu Gustiana Ramayanis selaku
Pengajar praktek. Pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 8, dan kegiatan ini adalah kegiatan pembinaan internal calon guru penggerak. Dan Pak Edi sudah memberitahukan kepada saya mengenai rencana ini beberapa hari yang lalu, dan saya meminta bantuan beberapa guru untuk bisa menyiapkan ruangan yang representatif untuk kegiatan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ini sudah bisa disiapkan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan nanti disampaikan kepada kami supaya pada pertemuan yang akan datang kami bisa menyajikan dengan lebih baik daripada pada hari ini. Kemudian untuk kegiatan calon guru penggerak ini bukan hanya untuk PSD yang kebetulan di SMA 4, beberapa guru yang lain yang kami di sini, dan yang kami bisa bantu, insya Allah kami bantu. Apa yang memang kami punya kita bisa persiapkan sepanjang dikomunikasikan, nanti kita siapkan beberapa hal ini. Jadi demikian Ibu, selamat belajar, selamat berlatih. Mudah-mudahan apa yang diperoleh Bapak Ibu sekalian bukan hanya berguna bagi Bapak Ibu semua, tetapi juga bagi kami, guru-guru lain yang belum termasuk dalam calon guru penggerak, dan ini Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Saya berharap banyak dari guru penggerak ini, karena saya sendiri pernah mengikuti diklat untuk sekolah penggerak, dan ada sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada, atau sebetulnya ada tapi sudah lama sekali sehingga kita tidak menyadari bahwa itu penting. Jadi dengan program guru penggerak ini kita disadarkan kembali bahwa beberapa hal yang sebelumnya sebetulnya sudah kita miliki itu ternyata sesuatu yang berharga. Nah, selama ini mungkin kita abaikan. Nah, dengan program guru penggerak ini semakin ditajamkan dengan pola-pola baru, mudah-mudahan bukan hanya calon guru penggerak nanti yang memang berubah, mindsetnya berubah, cara pola pikirnya, kemudian berubah juga bagaimana cara bersosialisasi dengan yang lain, sehingga Bapak Ibu yang guru penggerak ini bisa menggerakkan komunitas di sekolah masing-masing terutama, dan yang paling penting bagi diri sendiri supaya bisa menjadi contoh dan motivasi bagi yang lainnya untuk berubah, karena berada di zona nyaman itu membuat kita tidak bergerak. Jadi sekecil apapun perubahan itu bagi saya penting, dan mungkin perubahan itu bagi kita kecil karena kita mungkin sudah terbiasa dengan itu, tapi bagi yang lain itu luar biasa. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini mungkin pengalamannya belum banyak, berbagi. Jadi bagi kami, bagi saya yang terutama di SMA 4 ini juga baru, dan bagi kami yang senior-senior juga, program ini luar biasa. Hanya beberapa orang memang melihat dengan sisi yang lain. Jadi kita mari luruskan pandangan, luruskan niat bahwa sesuatu yang sederhana itu bisa menjadi luar biasa ketika dikelola dengan baik. Demikian dari saya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan bahwa kegiatan pendampingan internal calon guru penggerak angkatan 8 yang ketiga ini saya akan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi tadi Bapak sudah membagikan instrumen-instrumen kepada 5 guru, kepada 5 siswa, kemudian kepala sekolah, dan Bapak sudah menginputnya ya Pak ya, tentang baliknya ke LMS. Kemudian saya lihat dari
pemantauan daring, pembelajaran daring selama 1 bulan. Ini luar biasa, Bapak sudah melaksanakan dengan baik, sudah mengerjakan di LMS itu paling duluan, saya lihat hebat, luar biasa. Nah, di sini Pak, sekarang saya ingin tahu tentang refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, apa yang kurang dan perlu ditingkatkan dari responden-responden yang Bapak bagi kemarin itu? Kemudian tolong jelaskan menurut masing-masing responden itu dari kepala sekolah, dari guru dan siswa, ada enggak yang mereka mengisi itu yang kurang? Ya, baik, terima kasih Bu Yani sebagai pendamping praktik yang sudah terus memberikan motivasi kepada saya secara pribadi. Memang saya sudah menyampaikan asesmen, penilaian, dan saya sudah mendapatkan hasilnya dari kepala sekolah, dari 5 orang guru dan juga 5 orang siswa yang saya minta secara khusus untuk melakukan penilaian terhadap saya. Dan rata-rata hasilnya memang sangat baik sekali. Mereka sangat memberikan apresiasi terkait apa yang saya lakukan, bahkan perubahan-perubahan yang saya lakukan, baik dari sisi saya sebagai pengajar maupun dari konten-konten pembelajaran yang saya lakukan bersama dengan anak-anak. Dan memang kepala sekolah juga memberi banyak masukan kepada saya, secara khusus bagaimana saya bisa terus berkolaborasi dengan guru-guru untuk tidak hanya saya saja sebagai guru penggerak nantinya di sekolah ini, tetapi juga bagaimana nanti bisa mengimbas kepada guru-guru lain dengan kolaborasi. Dan apa yang saya pelajari itu diharapkan untuk bisa diimplementasikan langsung oleh saya sendiri maupun juga ditiru oleh kawan-kawan di sekolah. Dan memang saya ini kekurangannya menurut kepala sekolah waktu itu adalah pengaturan emosi. Jadi emosi ini memang saya ini kan emosinya masih suka meledak-ledak dulu Bu. Sekarang dengan pendidikan guru penggerak ini saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan memang harus berubah. Dan guru-guru juga memberikan masukan yang hampir senada lah dengan kepala sekolah itu, bahwa saya harus artinya lebih humanis lagi, lebih memberikan masukan, lebih banyak lagi bagaimana memberikan contoh dan teladan bagi rekan-rekan sejawat, bahkan untuk anak-anak sendiri. Dan anak ini meminta kepada saya untuk bagaimana mereka bisa merasakan suatu pembelajaran yang interaktif mungkin. Habis itu juga yang menyenangkan bagi mereka. Saya sudah meminta pendapat langsung, selain dari mengisi angket itu, anak-anak ini rata-rata menyampaikan bahwa mereka senang dengan perubahan yang saya lakukan, dan mereka tidak menyangka apa yang saya perbuat selama ini itu berbalik lebih dari 180 derajat, sehingga mereka sangat gembira sekali dengan berada di kelas saya, dan saya ditunggu-tunggu terus untuk hadir di kelas. Dan inilah satu yang saya rasakan sangat berarti bagi saya dan bermakna bagi anak-anak. Dan saya rasa itulah salah satu tujuan dari kita bisa mengimplementasikan program pendidikan guru penggerak ini, terutama bagaimana kita bisa menerapkan layanan kepada anak yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kodrat mereka, bahkan sesuai dengan apa yang sudah kami pelajari di modul-modul yang sebelumnya, sebagai perwujudan dari bagaimana anak ini bisa menjadi seorang pemimpin
pembelajaran di dalam dia belajar, dan juga bagaimana saya sebagai guru bisa berkolaborasi, bisa menjadi coach bagi guru lain dalam peran saya sebagai guru. Saya kira itu Bu yang bisa saya sampaikan terkait hasil feedback yang disampaikan oleh kepala sekolah, disampaikan oleh guru, disampaikan oleh siswa-siswa saya. Dan ini dokumen-dokumennya yang sudah saya siapkan, sudah diisi dengan jelas oleh Bapak Ibu guru. Ini ini yang dari guru, umpan balik dari guru, ini yang dari siswa. Wah, Yang diberikan oleh nilainya 4 semua ya Pak ya. tidak juga Bu. Ada yang ya, ada juga yang 2 ya. Ini dari siswa, ini dari kepala sekolah, dan ini juga yang dari saya Bu. Tentang kolaborasi Pak. Ya. Tapi ada juga yang kolaborasi sudah bagus. Ini yang dari kepala sekolah, ini dari anak. Terima kolaborasi. Ini dari saya, ini dari anak. Ini anak-anaknya tidak yang kelas 11 saja, tapi ada yang kelas 10 yang ini. Jadi tergantung mereka aja yang melakukan penilaian. Dan ini salah satu dokumen ketika kami membahas tentang visi sekolah yang berpihak pada siswa. Ini satu dokumennya. Dan ini juga harapan dari beberapa guru terkait apa yang diimpikan oleh guru terhadap anak dan bagaimana kebutuhan anak dalam belajar. Ini mengisi guru ya Pak ya. Jadi Bapak tadi dari hasil survei yang Bapak analisis tadi ya Pak ya, Bapak sudah memaparkan begitu panjang, dan Bapak menyadari ada sedikit yang perlu Bapak tingkatkan, yaitu pengendalian dalam emosi. Jadi Dan tapi yang kolaborasi tadi dari masukan juga itu semuanya sudah baik. Mungkin itu aja yang perlu ditingkatkan dari Bapak. Mungkin kalau kolaborasi ini perlu waktu juga ya Pak ya, nggak yang langsung bisa instan berubah. Emosi juga mungkin Iya. perlu tidak langsung terjadi. Terus proses. Dari banyak hal yang sudah Bapak lakukan, sudah banyak dari pelajaran pendidikan guru penggerak ini, banyak kesadaran kita Pak ya untuk meningkatkan terutama. Nah, rencana ke depan ini Pak, untuk semakin mengasah kompetensi Bapak ini kan sudah banyak ya Pak ya. Jadi apalagi Pak yang Bapak perlu tingkatkan lagi, kompetensi apa saja? Baik, terima kasih. Memang saya menyadari bahwa apa yang saya pelajari selama ini itu semakin mengasah kompetensi saya untuk terus berbuat bagi peserta didik ini dalam rangka mewujudkan bagaimana saya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Lalu memang saya sangat menyadari kekurangan-kekurangan saya, di antara mungkin ada kelebihan-kelebihan saya sedikit, tetapi saya ingin terus belajar. Belajar ini banyak caranya. Bisa mengikuti pelatihan, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diikut sertakan oleh sekolah, ataupun juga nanti saya juga akan berusaha untuk terus belajar secara mandiri, bagaimana saya meningkatkan kemampuan saya dalam penguasaan IT barangkali, bahkan mungkin bagaimana saya bisa menyusun rencana pembelajaran saya yang
mungkin mengintegrasikan banyak hal terkait misalnya kontennya, terkait dengan prosesnya, bahkan mungkin terkait dengan produk-produk atau artefak hasil pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin juga bagaimana saya nanti bisa melibatkan siswa ini lebih lagi di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Saya berusaha untuk terus belajar, berusaha untuk bagaimana bisa menciptakan suatu lingkungan yang aman, nyaman, dan bermakna bagi siswa. Terima kasih. Semoga Pak ya apa bisa terlaksana. Amin. Kalau itu sudah terlaksana itu sudah luar biasa. Kemudian siapa saja Pak yang Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi? Baik, terima kasih. Dalam rangka meningkatkan kompetensi itu, saya rasa memang karena saya berada di sekolah ini, tentu saja kepala sekolah, juga rekan-rekan guru, guru sejawat, orang-orang yang mungkin secara eksternal dia punya kemampuan untuk melakukan pembimbingan dari narasumber yang memang kredibel dari luar sana. Mungkin misalnya seperti kita ketika kita memerlukan latihan workshop misalnya seperti skill, kita tentu memerlukan orang-orang dari Menara 165 atau orang-orang yang sudah pernah dilakukan pelatihan terkait dengan sosial emosional, dan barangkali juga nanti peserta didik ini bisa dilibatkan Bu untuk meningkatkan kompetensi kita, karena mereka akan terlibat secara langsung dengan saya dan mereka pasti akan memberikan feedback. Dan saya rasa selama saya meminta feedback dari peserta didik ini, saya rasa apa yang mereka sampaikan itu sangat berarti bagi saya. Terima kasih. Jadi refleksi hasil survei, kemudian asesmen mandiri tentang kompetensi Bapak. Sekarang kita tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, Bapak sudah mempelajari modul 2.2, sudah melaksanakan mengerjakan tugas di LMS. Apa saja Pak yang sudah Bapak pelajari? Jadi, terima kasih Bu Enis, bahwa modul 2.2 ini kan berkaitan dengan kompetensi sosial emosional. Nah, sosial emosional ini bisa kita integrasikan di dalam pembelajaran, bisa kita buat juga secara eksplisit, ataupun kita lakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Dan di dalam KSE itu sebenarnya ada 5 kompetensi sosial emosional itu. Yang pertama adalah kesadaran diri, manajemen diri, ya, lalu kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, selain itu juga di dalam pelaksanaan KSE ini kita harus terlebih dahulu melakukan yang namanya mindfulness, yaitu membuat anak-anak mempunyai kesadaran penuh ketika belajar. Nah, saya sudah melakukannya itu di kelas, dan saya juga merasakan dampaknya bahwa anak itu ketika kita bawa dalam suasana yang menyenangkan, mereka akan lebih fokus untuk belajar. Saya materi pelajaran saya kan agak ekstra harus ekstra artinya, dan juga abstrak, karena ilmu saintik ini kan cenderung pasti ilmunya, jadi sementara sifatnya abstrak. Nah, oleh karena itu diperlukan fokus dalam belajar ini. Jadi fokus ini bisa dimunculkan dari perasaan yang menyenangkan dari dahulu, mindfulness. Dan saya sudah melakukan teknik stop itu. Teknik stop, bagaimana mereka berhenti sejenak, habis itu mereka mengambil nafas, dan mereka memeriksa keadaan dirinya, habis itu juga dia akan memproses selanjutnya untuk berjalan. Jadi teknik stop ini penting juga dilakukan. Saya rasa itu paling ideal saat ini. Hampir mirip-mirip dengan teknik meditasi ya. Jadi teknik meditasi itu, tapi saya rasa ini teknik yang sederhana yang bisa dilakukan kapan saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja, supaya mereka bisa menjadi lebih siap dalam belajar. Saya juga pernah melakukan yang namanya teknik I decide, you decide sebagai keputusan ketika kita melakukan yang namanya
apa itu coach. Ya, jadi untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab itu kita bisa melakukan hal yang seperti itu. Dan keterampilan berrelasi saya pikir juga di dalam pembelajaran itu memang anak-anak harus melakukan hal tersebut. Jadi saya sudah melakukan yang namanya diskusi antar teman. Jadi saya bagi kelompok-kelompoknya menjadi kelompok kecil dan mereka lebih kecil lagi, berdua, ada yang satu pertanyaan, satu jawab dan sebagainya. Dan itu menyenangkan bagi mereka, saya rasa. Dan konten pembelajarannya akan lebih terasa di situ karena mereka terlebih dahulu harus menguasai materi yang kita sampaikan, membaca dulu bisa dari mana aja. Jadi menurut saya kalau karakternya sudah bagus, pelajaran itu akan seiring saja meningkat karena salah satu kompetensi elemen dari topik pelajaran Pancasila kan bernalar kritis. Jadi anak itu kalau karakternya udah baik ya bernalar kritisnya juga akan lebih baik. Saya rasa modul 2.2 saya sudah melakukannya dan saya sudah merasakan dampaknya. Jadi sudah Bapak melaksanakan Pak ya, kan Bapak sudah tahu hasilnya, anak-anak lebih bisa mengikuti pelajaran Bapak dengan lebih bagus dibandingkan sebelum melaksanakan apa tadi Pak? Mindfulness. Jadi ke depannya lagi, ini tadi Bapak sudah melaksanakan ya, harapan Bapak dalam menerapkan sosial emosional di kelas tadi, harapannya lagi. Baik, terima kasih. Jadi harapan saya sebenarnya siswa ini bisa meningkat kemampuan dia menyadari dirinya dan juga dia bisa mengembangkan keterampilan bagaimana bisa berbuat positif, terutama bagaimana dia bisa menghargai pendapat orang lain. Nah ini inti dari mindfulness itu sendiri, inti dari KSE itu sendiri. Jadi anak bisa menyadari keadaannya dan juga bisa menyadari bahwa dia harus menghargai pendapat orang lain dan menerima pendapat orang lain itu sebagai sebuah kekayaan, bukan menyudutkan apa yang jadi pendapatnya. Nah, saya rasa bahwa diperlukan juga sebuah lingkungan ekosistem yang terukur lah, yang bisa dilakukan oleh sekolah, karena sekolah ini kan harus memunculkan budaya yang positif. Nah, budaya positif itu kan mulai dari bagaimana mindfulness itu menjadi sebuah kebiasaan. Di sekolah kita juga sudah melakukannya ini, karena di awal pembelajaran itu setiap awal pembelajaran 10 menit, 5-10 menit kita membaca kitab suci terlebih dahulu. Habis itu baru kita, itu wajib di setiap awal pembelajaran di sekolah kita. Jadi setiap awal pelajaran 5-10 menit anak-anak dari bermacam agama dia harus wajib membaca kitab sucinya, dan setelah itu baru kita masuk dalam suasana belajar. Dan kita kita bawa dengan teknik stop, mereka akan merasa mindfulness. Dan saya rasa harapan saya ke depan juga orang tua maupun dari stakeholder atau apa saja yang nanti bisa mendukung pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas maupun di sekolah ini bisa lebih banyak lagi, lebih berperan lagi dalam kegiatan bagaimana menimbulkan atau menunjukkan KSE itu sendiri dalam pembelajaran kelas maupun di sekolah. Terima kasih. Betul ya Pak, dulu mungkin kita nggak, itu sepele dulu lah, banyak hal yang kecil itu luar biasa kalau kita terapkan betul-betul itu dampaknya luar biasa. Bersalaman aja sudah itu merupakan sebuah bentuk dari kondisi sosial emosional. Jadi banyak anak-anak begitu ketemu dengan bapak ibu gurunya, ketemu ini seolah-olah dia tidak kenal. Jadi disinilah sebenarnya peran dari kita sebagai para pendidik dan tenaga pendidikan ini untuk memunculkan hal yang membalikan itu, supaya mereka mempunyai nilai-nilai yang nilai-nilai sosial yang bagus seperti itu. Sekarang ini sudah banyak yang hilang Pak, itu yang salaman dengan guru. Nah, tadi kita sudah rencana ke depan pembelajaran sosial emosional ini terakhir Pak. Apakah Bapak sudah menerapkan metode baca, terutama pada perubahan diri sendiri? Yang jelas ya,
Baik, terima kasih. Yang jelas bahwa saya sudah merencanakan kalau bakja ini. Karena pertama terkait dengan KSE ini memang baru kita terima, kita pahami dengan baik. Bakja baru kita rencanakan, belum bisa kita laksanakan karena memang baru kita pelajari, tapi sudah sesuai dengan visi misi sekolah ini sendiri, di mana sekolah ini mempunyai keinginan untuk bisa mengimplementasikan semua rencana terkait dengan bakja yang sudah saya susun. Nanti tinggal waktunya saja kapan, bagaimana saya berkolaborasi, bagaimana nanti siapa yang akan terlibat dan bagaimana actionnya di lapangan terkait dengan apa yang kita lakukan. Dan saya berharap memang nanti dalam mencapai visi misi sekolah ini, terutama visi saya sebagai guru itu nanti akan lebih cepat tergambarkan pada keadaan siswa itu sendiri. Saya rasa itu. Iya, Bapak tadi sudah merencanakan ya Pak ya untuk menerapkan metode bakja dalam diri Bapak. Kemudian tentunya Bapak berharap juga untuk memperoleh hasil sesuai dengan visi ya, visi yang Bapak susun. Kemudian kira-kira apa ya tantangannya untuk menerapkan bakja? Salah satu tantangannya itu adalah perubahan waktu. Jadi waktu ini diperlukan karena memang ketika kita menyusun atau merencanakan bakja ini memang harus konsisten dengan segala situasi yang ada. Jadi tantangan ini adalah bagaimana saya bisa konsisten mengatur waktu ini supaya bakja ini bisa tergambar dengan cepat. Habis itu orang-orang yang terlibat berkolaborasi ini juga memerlukan tahapan bagi saya karena tidak mudah. Banyak orang mungkin di sekitar saya yang punya pemikiran yang sama, tapi ketika dibawa mereka enggan untuk terlibat karena apa? Sudah lebih dahulu memikirkan kesusahan yang atau kepayahan atau mungkin finansial yang keluar dari kita selain waktu yang terbuang dipikirkannya. Jadi kalau menurut saya memang itu diperlukan masa pengorbanannya, karena untuk masa untuk bagaimana kita bisa bersama-sama menggali mimpi ini dan mengeksekusinya nanti menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi diperlukan sebenarnya keuletan, kegigihan ketika kita menyusun sebuah perencanaan ini untuk bisa mencapai atau mengukur apa yang nanti akan menjadi target, yaitu visi kita akan tercapai di beberapa saat, dan itu harus tergambar di keseluruhan diri kita. Karena mengubah manusia ini tidak mudah. Kalau kita mau mengubah sesuatu menjadi baik, misalnya papan tulis ini jelek lalu kita ubah menjadi baik, itu mungkin memerlukan waktu yang sebentar saja. Tapi kita ini mengubah mindset, mengubah pemikiran, mengubah manusianya. Jadi ini diperlukan, saya rasa itu tantangan yang besar. Lagi di zona yang sudah nyaman. Iya, apalagi di zona sudah nyaman. Dan saya juga yang pertama harus saya yang berubah. Kalau saya tidak berubah, itu juga akan menjadi tantangan lagi. Kalau mengikuti pendidikan ini sebenarnya susah-susah gampang. Tetapi kalau kurang komitmen, itu akan rasanya akan menjadi satu tantangan besar. Saya rasa bakja ini tantangannya itu. Iya. Jadi saya sudah memahami tantangan Bapak dalam pelaksanaan bakja. Semoga Bapak bisa ke depannya itu melaksanakan sungguh-sungguh dan mencapai visi yang Bapak harapkan. Ya. Terima kasih. Demikian kegiatan pendampingan individu ketiga yang telah dilaksanakan pada hari Senin 14 Agustus 2023 bersama saya SD Pangganti dan PP Ibu Gustiana Ramayanis. Terima kasih, salam dan bahagia. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.